Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Hakim dan seluruh pengurus dan termasuk yang bertugas hari ini, seluruh ibu-ibu yang telah hadir yang saya hormati, kita lagi dan selalu bersyukur pada Allah yang telah begitu banyak memberikan kita rahmat dan nikmat. Di antaranya pada pagi ini Allah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan bisa hadir di dalam majelis ilmu ini, karena kalau kita sakit pasti nggak bisa datang, ataupun kita sehat tapi tidak diberi nikmat kesempatan oleh Allah juga tidak bisa datang. Jadi karena diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sholawat dan salam dan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapat karunia syafaatnya Rasulullah di yaumul qiyamah kelak, sehingga kita bersama orang-orang yang kita cintai masuk dalam surganya Allah tanpa dihisab. Amin Allahumma amin. Langsung saja, hari ini judulnya, temanya mengurus jenazah secara sunnah dari sakaratul maut sampai pemakaman. Ibu-ibu sekalian, masuk surga adalah keinginan dan cita-cita seluruh manusia, baik orang Islam ataupun orang yang non-muslim. Syarat untuk masuk surga adalah mesti husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah adalah akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang baik ini tanda-tandanya bila orang pas sakaratul mautnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan zawidu itu za wawu, wawunya ada tasdid, wawunya wawu tauhid, artinya tuntunlah dengan sungguh-sungguh orang yang akan sakaratul maut itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dituntun dengan sungguh-sungguh. Tapi kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang unik, ibu-ibu. Kalau zikir kalimat yang lain, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, itu diucapkan perlu geraknya lidah. Tapi kalimat la ilaha illallah ini unik. Kalimat la ilaha illallah bisa diucapkan tanpa membutuhkan geraknya lidah. Kenapa? Karena ketika orang dalam keadaan sakaratul maut itu, yang sering lidahnya sudah apa itu? Kaku ya, kaku, keluh, itu nggak bisa digerakkan. Di saat lidahnya sudah kaku itu, udah keluh itu, maka kalimat la ilaha illallah tetap bisa diucapkan. Itu uniknya kalimat la ilaha illallah bisa diucapkan tanpa membutuhkan geraknya lidah. Beda dengan zikir lain tadi, itu astagfirullah perlu gerak lidah, kemudian alhamdulillah, subhanallah dan sebagainya. Nah, Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi, siapa yang di akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dakhala itu dalam ilmu nahwu, dakhala itu fi'il madhi. Dakhala sudah masuk
dakhalal jannah sudah masuk surga, yadkhulul jannah akan masuk surga. Kalau akan masuk itu belum, karena baru akan. Tapi kalau dakhalal jannah sudah masuk surga. Kalau sudah itu pasti. Ini kalimatnya pakai fi'il madhi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itu. Ibu sekalian, orang ketika sakaratul maut itu setan akan datang untuk supaya manusia itu, terutama anak cucu Nabi Adam itu, terutama orang Islam, supaya tidak bisa ingat kepada Allah. Setan datang mengganggu, menggodanya. Karena orang ketika sakaratul maut itu dia dalam keadaan haus yang sangat luar biasa, lapar yang sangat luar biasa, dalam keadaan suasananya bingung, kacau, nggak karu-karuan ini. Maka setan itu perjuangan terakhirnya ketika manusia sakaratul maut itu, ketika manusia dicabut atau keluar ruhnya dari badannya tanpa mengingat Allah, itu sukses setan itu, nanti akan jadi teman setan di neraka. Nanti saya kasih amalan ini, amalan sholawat itu nanti bagaimana pas sakaratul maut itu pasti aman, pasti tidak ada setan yang deketin kita, yang ganggu kita, yang goda kita. Ini ada amalannya, namanya sholawat basairul khairat. Ibu sekalian, sebelum saya kasih amalannya sholat basairul khairat untuk menghadapi sakaratul maut itu, di Indonesia itu di dalam pengurusan jenazah itu adatnya macam-macam. Di Indonesia itu kan macam-macam agama, macam-macam suku. Ada yang disangkutin di pohon jenazahnya, ada yang disangkutin di gua-gua, di batu-batu. Orang Islam sendiri aja adatnya macam-macam, iya kan? Ada yang orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang apa, ada orang adatnya beda-beda. Setiap desa kadang-kadang tradisinya beda-beda. Nah, maka salah satu yang dianjurkan bagi Nabi Muhammad SAW itu ketika jenazah itu, Nabi mengatakan asri'u bil janazati fa in taku sholihan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Segerakanlah pengurusan jenazah jika jenazahnya itu orang soleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya, untuk si jenazah itu. Jadi ada tiga hal. Ada berapa Ibu Bu? 3 hal yang harus disegerakan. Pertama sholat ketika sudah masuk waktunya. Jadi yang harus disegerakan pertama melaksanakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Yang nomor 2, menikahkan seorang anak ketika sudah ditemukan jodohnya. Itu harus disegerakan. Jadi yang kadang-kadang pakai tradisi nunggu setahun lagi, nunggu 2 tahun lagi, itu nanti setan akan ikut bermain di situ. Jadi yang nomor 2, menikahkan anak ketika sudah ditemukan jodohnya. Yang ketiga, memakamkan jenazah bila sudah siap untuk dimakamkan. Ya. Maka kalau di sini sudah berlaku, di daerah juga begitu. Kemarin ibu saya meninggal sore, saya tidak ketemu. Dari sini sore sampai di Jawa Timur itu pagi, malam udah dimakamkan. Sekarang di mana-mana tradisinya udah bagus begitu. Jadi meninggal langsung dimakamkan. Itu tradisi yang bagus sesuai dengan perintahnya baginda Nabi SAW, sesuai dengan sunnah. Asri'u bil janazati. Segerakanlah pengurusan jenazah ketika sudah siap untuk dimakamkan. Apa yang harus dilakukan untuk pengurusan jenazah itu? Yang pertama, kalau orangnya yang meninggal bukan mati syahid, pertama dimandikan. Yang kedua dikafani. Yang ketiga disolati. Yang keempat
dimakamkan. Ada 4 ya. Dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Tapi kalau orang mati syahid, maka tidak perlu dimandikan, karena darah-darahnya itu nanti akan menjadi saksi di yaumul qiyamah kelak. Atau bayi yang prematur itu di dalam fikihnya itu tidak perlu disolati, dimandikan, dikafani, dimakamkan. Kalau bayi lahir prematur itu, misalnya 4 bulan lahir, 5 bulan itu, jadi dimandikan, dikafani, dimakamkan, tidak perlu disolatkan. Itu ibu sekalian. Nah, di setiap daerah kita itu punya tradisi yang berbeda-beda. Kalau di daerahnya mayoritas orang-orang NU itu, orang ini itu punya tradisi al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Itu mutunya orang-orang NU, orang Nahdlatul Ulama itu seperti itu. Jadi menjaga tradisi lama yang baik, kemudian mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nah, ibu-ibu sekalian, antara agama dan tradisi ini kadang ini satu hal yang berbeda. Nah, tradisi itu hampir mirip dengan budaya. Nah, agama tanpa budaya kurang indah. Nah, budaya tanpa agama pasti salah. Contohnya Idul Fitri. Kalau di Mekah, Madinah itu nggak ada takbiran di masjid-masjid, di musola, nggak ada. Habis sholat Idul Fitri, kemudian silaturahmi kayak di Indonesia, ke rumah-rumah, ke sana ke famili, saudara. Di Mekah, Madinah nggak ada. Di Indonesia, habis sholat Idul Fitri, halal bihalal, silaturahmi, ke tetangga, ke saudara, ada yang mudik, jadi indah. Itu tradisi atau budaya. Agama tanpa budaya, tanpa tradisi kurang indah. Nah, budaya, tradisi tanpa agama pasti salah, gitu. Jadi ya kayak bumbu-bumbunya begitu. Ya. Kayak misalnya di tempat kita ini orang meninggal, ada yang setelah dimakamkan siang, malam takziah. Ada yang sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau secara spesifik itu hadisnya tidak ditemukan, tapi itu menjadi tradisi yang baik. Menemani keluarganya sedang sedih, gitu ya, mendengar suara orang ngaji, mendengar orang zikiran, baca tahlil, nemenin dia, gitu. Itu tradisi yang baik. Secara spesifik tidak ditemukan hadisnya itu, tapi itu tradisi yang baik. Seperti itu tadi itu, habis sholat Idul Fitri, silaturahmi ke rumah-rumah tetangga, sana famili, enggak ada hadisnya itu. Tapi itu kan menjadi indah, itu menjadi semarak itu, nah, gitu. Nah, maka kalau ditanyakan hadisnya secara spesifik itu ya tidak ditemukan 3 hari, 40 hari, 40, 100 hari itu. Tapi intinya itu adalah mendoakan. Namanya berdoa itu kapan saja baik. Nah, mendoakan. Nah, kemudian kalau pengurusan jenazahnya ya fikihnya itu tadi, memandikan, mengkafani, menyolatkan, memakamkan. Nah, di dalam berangkat ke pemakaman itu, kalau tradisi zaman dulu saya ingat, kalau di daerah-daerah itu dipikul dari rumah sampai ke pemakaman, dipikul. Kemudian yang paling depan itu membawa apa? Membawa obor itu ya. Ada yang bawa obor, membawa api di apa tuh tempat gitu, ya. Terus dikasih garam gitu paling depan itu. Ada yang begitu nggak di daerahnya, Mbak? Ada ya. Ada begitu. Yang paling depan itu
bawa obor, kalau enggak bawa api itu, dikasih garam gitu. Terus ada yang buangin duit sepanjang jalan, uang koin begitu, gitu. Nah itu sekarang bawa api, bawa obor itu sekarang udah hampir punah itu. Jadi kebaikan itu sifatnya absolut, menyeluruh, mendunia. Itu kebenaran yang benar, kebaikan yang baik, hak yang sebenar-benarnya itu absolut, mendunia. Kalau yang kayak begitu kan paling di daerah-daerah tertentu dan lama-lama itu akan punah itu. Tapi kalau memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, memakamkan, itu absolut, itu tidak akan punah. Tidak ada lama-lama itu setelah dimandikan kemudian nggak dikafani gitu, atau dipendem, nggak ada itu. Iya. Dimandikan kemudian dikafani kemudian disolatinya hilang, atau dimakamin aja, nggak ada. Jadi kebenaran 4 hal tadi itu kebenaran itu sifatnya absolut, menyeluruh di seluruh dunia. Ya 4 hal itu tetap akan wujud, tidak akan berkurang. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian memakamkan, itu tidak akan luntur, tidak akan berkurang di seluruh dunia. Tapi kalau yang membawa obor, membawa api, buang koin sepanjang jalan, itu lama-lama bisa hilang, karena itu bukan kebenaran yang absolut, bukan kebenaran yang sebenar-benarnya benar. Nah, sepanjang jalan itu ada yang baca la ilaha illallah, zikir itu ya baik saja, baik-baik saja. Tapi kalau tradisi-tradisi yang bukan sifat-sifatnya zikir, kayak bawa api segala macam, itu ya itu nanti lama-lama akan, generasi-generasi yang lebih muda lama-lama akan hilang itu. Tradisi apa lagi kalau di daerah itu yang macam-macam itu? Nah, kadang-kadang nih sebelum jenazah dibawa ke pemakaman itu, di depan rumah itu berhenti dulu, dipikul 4 orang, berhenti dulu gitu. Kemudian ada yang lewat di bawahnya keranda itu, ya, namanya berobosan kalau di Jogja itu, ya, lewat situ gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau yang meninggal itu tadinya punya penyakit apa gitu, supaya tidak nurun kepada anak-anak cucu keturunannya, niatnya kayak gitu. Ada yang niatnya supaya mudah untuk melupakan, niatnya nggak begitu. Nah, itu masih ada, karena itu bukan kebenaran yang mendunia, yang absolut, itu lama-lama bisa terkikis, bisa hilang. Pokoknya tradisi-tradisi yang per daerah itu ada yang masih ada yang sudah mulai terkikis, dan ada yang sudah punah. Tapi yang kebenaran yang 4 hal tadi tidak akan berkurang seluruh dunia. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkan itu. Itu sekalian. Nah, sampai di makam juga, di pemakaman itu di pemakaman itu di dalam bikin apa itu? Kalau namanya liang landak gitu. Itu tiap daerah juga ada yang beda-beda. Ada yang di tengah. Kalau di sini di pinggir, kalau di tengah itu kelangkahan jenazahnya itu. Kalau di sini itu di pinggir, nggak kelangkahan. Ada yang diadzani, kemudian diiqomati. Pak Ustadz, saya pernah tanya, Pak Ustadz itu kalau jenazah diadzani, kemudian diiqomati, itu kalau nanti bangun bagaimana Pak Ustadz jenazahnya? Jenazah diadzani, diqomati, bangun bagaimana? Orang yang masih hidup aja ada adzan, ada qomat, nggak bisa bangun subuh itu, apalagi udah jenazah. Saya jawab begitu. Iya kan? Orang hidup aja ada adzan, ada iqomat, kadang-kadang nggak bangun, apalagi jenazah. Saya jawab begitu. Ya, itu tradisi-tradisi yang baik saja. Kecuali nyanyi-nyanyi dangdut lah, keroncong lah itu. Itu jelas-jelas sesuatu yang salah itu. Tapi kalau kalimat zikir kayak azan, qomat, itu tidak masalah. Itu tradisi yang baik. Itu tadi al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi asalkan baik, tidak perkara-perkara yang bertentangan dengan
dengan agama, dengan perintah Allah, dengan sunnah Rasulullah. Walaupun tidak ada perintahnya, tapi yang penting tidak bertentangan, gitu. Tidak ada perintahnya, tapi tidak ada larangan. Itu ya dilaksanakan, ya tidak apa-apa. Yang penting tidak ada larangan, walaupun tidak ada perintah. Contohnya, sholat duha berjamaah, sholat tahajud berjamaah. Tidak ada perintah untuk berjamaah. Yang ada perintah berjamaah adalah sholat fardu 5 waktu. Sholat duha berjamaah, tahajud berjamaah, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya. Karena tidak ada larangan, maka dilaksanakan juga tidak apa-apa. Kecuali ada larangan yang secara spesifik melarang, nah itu tidak boleh dilakukan. Jadi agama ini, kita beragama itu yang happy dan menyenangkan, tidak usah yang tegang dan menakutkan. Haram, dosa, neraka, bid'ah, itu menakutkan. Jadi beragama itu yang happy dan menyenangkan. Jadi agama Islam itu yang menyenangkan. Nah, ibu sekalian, nah ini saya kasih amalan sholawat Basairul Khairat ini keinginannya seluruh manusia. Bagaimana ketika proses sakaratul maut itu kita aman, dan dikubur juga, di alam kubur aman dan nyaman. Ini saya bacakan, saya bawakan ini sholatnya nih, sholat Basairul Khairat. Jadi ada keterangannya begini. Fadilahnya orang yang membaca sholawat Basairul Khairat itu dikatakan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinannya para wali. Beliau mengatakan, wa in hadara ajaluhu indal mauti hadara indahu arba'atu minal malaikah. Orang yang pernah membaca sholawat Basairul Khairat itu apabila telah datang saat ajalnya, maka akan datang 4 malaikat menghampiri orang yang sakaratul maut itu. 4 malaikat tadi akan berbagi menjadi 4 posisi. Yang pertama, satu malaikat akan menghalangi setan yang akan mengganggu orang yang akan meninggal itu. Setan itu paling enggak senang dengan malaikat. Setan paling tidak suka dengan malaikat. Kalau di mana ada malaikat, setan pergi. Pokoknya kayak musuh bebuyutan antara malaikat dan setan itu. Makanya kalau di suatu tempat kalau ada malaikatnya, tadinya nggak ada malaikat nih, ada setan doang tuh. Lalu malaikat datang, setan langsung pergi. Nah, salah satu amalan untuk mendatangkan malaikat itu diantaranya membaca sholawat, kemudian azan. Ketika azan dikumandangkan, sholawat dibacakan, itu malaikat tiba-tiba datang. Ketika ada orang bertengkar, orang ribut, orang cekcok nih, ini baca sholawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelan-pelan aja. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad, enggak usah, pelan-pelan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kan baca sholawat di dekatnya orang yang bertengkar itu nanti tato reda dia. Nah, tato diem. Karena orang yang baca sholawat langsung malaikat datang, malaikat turun. Nah, ketika setan melihat ada malaikat datang, setan langsung pergi, langsung minggat itu. Yang bikin orang bertengkar itu kan setan. Setan mengadu domba, setan memprovokator orang bertengkar. Entah siapa tuh yang bertengkar itu, entah orang tua kita, teman kita, tetangga bertengkar. Nah, kita dekat situ baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sholawat terus tuh. Tahu-tahu reda, diam selesai. Kalau dinasihatin orang bertengkar itu kan dia nggak susah dinasihatin. Soalnya setannya kencang banyak banget itu. Tahu apa lu? Nah, gitu. Wah, jangan bertengkar lah. Tahu apa lu? Bocah kemarin sore, orang mana lu? Baca sholawat. Nah, malaikat datang, setan pergi. Setannya pergi, nanti bertengkarnya reda. Gitu. Anak kita bertengkar. Suami istri bertengkar, kita anaknya baca sholawat situ. Kalau enggak azan. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gila lo, ngapain lu azan situ? Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya orang pintar, orang cerdas itu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Itu. Jadi
azan, baca sholawat itu mendatangkan malaikat. Di mana ada malaikat, setan pasti akan minggat. Gitu. Nah, orang yang pernah baca sholawat, basyairul khairat, ketika sakaratul mautnya Allah kirimkan 4 malaikat. Yang pertama, malaikat akan menghalangi setan yang akan mengganggu orang yang sakaratul maut itu. Malaikat yang kedua akan menuntun orang yang sakaratul maut itu membaca kalimat syahadat. Jadi orang baca sholat basyairul khairat itu yang nuntuni malaikat nanti sakaratul mautnya itu, bukan manusia lagi, bukan keluarganya lagi. Itu. Kalau malaikat yang ngajari itu, yang nuntuni pasti lancar gitu. Karena malaikat tanpa dosa, malaikat itu suci, malaikat itu dari cahaya. Ketika menuntun kalimat syahadat mudah ditangkap. Lah orang ketika sakaratul maut itu kadang-kadang dituntun kalimat syahadat itu enggak gampang, Pak. Kita ngomong la ilaha illallah, dia ngomong apa gitu. Saya pernah lagi di mana ya, ada orang sakaratul maut diajarin baca la ilaha illallah, yang diucapin malah apa? Anakku jangan dimarahi, anakku jangan dimarahi, anakku jangan dimarahi, malah gitu. Gitu. Jadi saking cintanya sama anaknya sampai begitu. Nah, kan begini Ibu. Pas sakaratul maut itu apa yang di dalam dada, apa yang di dalam hatinya orang itu nanti akan keluar, akan tumpah. Ketika ini gelas ini isinya air bening penuh, maka ketika tumpah yang keluar ya air itu. Ketika isinya kopi, ketika tumpah yang keluar kopi. Ketika isinya teh, ketika tumpah yang keluar air teh itu. Yang besar di dalam hatinya ini apa? Yang paling dicintai di dalam hatinya itu siapa? Ketika yang paling dicintai Allah, yang mudah la ilaha illallah gitu. Nah, latihannya dari sekarang. Ketika adzan dikumandangkan itu, kok kita ini bisa memposisikan kita, melatih diri kita untuk sholat, nah, berarti Allah yang besar di hati kita. Kita menanamkan, membiasakan, memasukkan Allah ke dalam hati kita. Realisasinya ketika adzan dikumandangkan, ketika sudah masuk waktunya sholat, kita sholat dulu. Semua aktivitas diberhentikan, kita sholat dulu. Itu kita belajar memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Jadi ketika udah masuk waktu sholat, ada adzan, selesai adzan kita langsung sholat. Itu nanti ketika sakaratul maut mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika membangun rumah, beliau bangun rumah dimasang batanya sendiri. Bata terakhir mau diangkat, mau dipasang, ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, taruh lagi bata terakhir padahal. Nah, ada sahabat yang ngomong, ya Ali, ketika bata itu engkau pasang, rumahmu udah jadi, udah selesai sebelum adzan itu selesai. Jawabnya sahabat Ali, apa? Apakah aku lebih mementingkan bata ini daripada panggilan Tuhanku? Jadi sahabat itu begitu membesarkan Allah seperti itu. Ada sahabat lagi nebang pohon dengan kampak, dibacok itu pohon. Tinggal bacokan terakhir ini pohon pasti sudah tumbang. Ketika kampak diangkat, ada azan Allah, taruh lagi. Nah, ada temannya ngomong, itu ketika kau bacokkan itu kapak itu yang terakhir itu pohon sudah tumbang sebelum azan itu selesai itu. Jawabnya sahabat itu, apakah aku lebih mementingkan pohon ini daripada panggilan Tuhanku? Nah, itu. Nah, kita menasihati diri kita sendiri. Lagi aktivitas apapun ada azan, nah kita berhenti. Paling bagus 10 menit sebelum masuk waktu sholat, aktivitas sudah berhenti. Masak, nyuci, nyapu, apa saja. Maka bagusnya di rumah kita itu ada jadwal waktu sholat, kayak di masjid-masjid kan. Ada jadwal waktu sholat di rumah kita tuh. Jadi jadwal sholat digital begini, kalau bisa di rumah kita tuh ada. Jadi kita tahu masuk zuhur jam berapa, asar, maghrib, isya, subuh jam berapa. Jadi rumah kita seperti masjid, seperti musola, berkah. Kemudian ibu sekalian, ini malaikat yang
kedua tadi nuntuni kalimat syahadat. Malaikat yang ketiga akan memberi minum dari telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaga yang ada di surga Firdaus. Malaikat yang ketiga akan meminumkan air dari telaga Kausar. Kemudian malaikat yang keempat akan membawakan buah-buahan dari surga. Karena orang sakaratul maut itu dia haus luar biasa. Ada yang bilang 1000 haus jadi satu, 1000 lapar jadi satu. Maka ketika orang pernah membaca sholat basairul khairat walaupun seumur hidup sekali saja, itu, maka nanti ketika sakaratul maut nanti akan Allah kirimkan 4 malaikat. Yang pertama tadi apa? Malaikat datang untuk mengusir malaikat yang akan mengganggu. Malaikat yang kedua akan nuntuni kalimat syahadat. Malaikat yang ketiga akan membawa dan meminumkan air dari telaga Kausar. Malaikat yang keempat akan memberikan makanan buah-buahan dari surga. Ketika sudah minum air telaga Kausar, sudah minum buah-buahan dari surga tadi, kemudian bersamaan dengan itu orang yang sakaratul maut pernah baca sholat wa syairul khairat itu dipanggil dengan panggilan yang menggembirakan. Absyiru ya Abdullah, unzur laka manzilan fil jannati fayanzuru fayarahu bi'ainihi qabla an takhruju ruhuhu. Jadi ada suara seperti itu. Artinya berbahagialah wahai hamba Allah, engkau lihatlah tempatmu di dalam surga. Jadi ada suara seperti itu. Wahai hamba Allah, engkau lihatlah tempatmu di dalam surga. Maka orang tadi Allah nampakkan dan bisa melihat dengan kedua matanya tentang tempatnya di surga sebelum keluarnya ruh. Jadi ngelihat indahnya surga yang akan dia tempati itu. Maka akhirnya rohnya itu keluar dari jasadnya itu tidak dicabut dengan kesakitan seperti itu. Ruhnya keluar dengan ridho tanpa merasakan sakit sama sekali. Nah, itu orang yang pernah baca sholawat basyairul khairat walaupun seumur hidup sekali. Itu keadaan proses sakaratul mautnya orang yang pernah membaca sholawat basyairul khairat. Lalu orang yang pernah membaca sholawat basyairul khairat itu keadaan di alam kuburnya. Pertama, di dalam kuburnya akan merasakan nyaman, tidak ada kegelisahan dan tidak ada kesempitan. Kan kubur itu kan berapa itu? Semeter kali 2 meter ya, sempit banget itu. Nah, tapi ketika dimasuki orang yang pernah membaca sholawat basyairul khairat itu, kuburnya nggak sempit, kuburnya akan meluas sejauh mata memandang, sehingga dia tidak merasakan kesempitan dan dia tidak merasakan gelisah. Dia akan merasakan nyaman. Yang kedua, akan dibukakan 40 pintunya rahmat Allah. Yang ketiga, di atas kepalanya akan diletakkan cahaya sebagai penerang pada hari kebangkitan. Yang keempat, di dalam kuburnya akan ada malaikat di sebelah kanan dan sebelah kirinya untuk menjaga dan menghiburnya. Lah orang itu Ibu, kita ini di rumah kita yang lebar, rumah kita ya, ada berapa kamar, ada kamar mandi, ada dapur, ada ruang tamu. Kita disuruh diam itu seminggu, kita dikunci, kita suruh di dalam rumah kita. Itu nggak enak banget itu, apalagi di kuburan itu semeter itu, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter itu, bagaimana itu? Tapi kalau orang yang pernah baca sholawat basyairul khairat itu, di alam kuburnya dia akan ditemani malaikat, di kanannya kirinya malaikat menjaga dan menghiburnya. Jangan takut, jangan gelisah. Kemudian yang kelima, orang yang pernah baca sholawat basyairul khairat itu di alam kuburnya tidak akan mendapatkan siksa. Dan orang yang pernah membaca sholawat basyairul khairat itu kelak tidak akan dihisab. Jadi artinya masuk surga tanpa hisab. Dan ketika melewati jembatan Sirat, maka jembatan Sirat itu ngomong, silakan melintas wahai orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah, gitu. Kata jembatan Sirat itu,
Silakan melintas wahai orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah, dan silakan langsung masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan tanpa hisab. Itu sejarah dan faedahnya membaca sholawat Basairul Khairat. Itu bentuk daripada kemurahan Allah. Kemurahan Allah, bentuk cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya. Nah, sholat Basairul Khairat itu setengahnya sholawat, setengahnya ayat Al-Quran. Maka ada yang bilang sholat Basairul Khairat itu sholawat ayat Quran. Jadi depannya sholawat, kemudian belakangnya ayat Al-Quran. Nah, ini saya bawanya kan satu nih. Kalau ibu-ibu ini nih, nanti difotokopi nih. Minimal seumur hidup sekali. Kita baca, suami baca, anak-anak baca, orang tua baca, mertua baca. Nah, gitu. Sholat Basairul Khairat. Ini bentuk kemurahannya Allah dan bentuk kasih sayangnya baginda Rasul kepada umatnya. Nah, orang itu kalau pas sakaratul mautnya aman, dikuburnya aman, maka perjalanan selanjutnya pasti aman. Orang Rasulullah itu kan pernah berada di dalam sebuah makam. Kemudian Rasulullah ini bilang kepada para sahabatnya yang ngikutin waktu itu, kubur adalah persinggahan pertama. Siapa yang selamat dan aman di kubur ini pasti akan aman dan selamat di persinggahan-persinggahan perjalanan selanjutnya. Siapa yang tidak aman dan tidak selamat di kubur ini, maka tidak akan aman, tidak akan selamat di persinggahan-persinggahan dan perjalanan selanjutnya. Kuburnya aman, nanti di alam mahsyar, di zurmah, di mafsil sabil, di sirat, itu aman semua. Kalau di kuburnya aman. Maka sholat Basairul Khairat itu utamanya diberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan ketika mengalami syakaratul maut. Diberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan ketika di alam kubur. Itu. Nah, ada yang pertanyaan selanjutnya, silakan. Sudah jam 11 lebih. Sekarang saya kasih kesempatan untuk bertanya ibu-ibu. Ya, berkaitan dengan keterangan tadi atau yang lainnya, silakan. Boleh? Silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berkaitan temanya dan yang tadi Ustaz sudah katakan temanya. Pertanyaan pertama saya tentang memakamkan jenazah. Dari Ustaz bilang memakamkan jenazah jika sudah siap dimakamkan. Dari sini artinya sudah siap itu seperti apa? Karena jika kita memang ada yang langsung menyediakan, tapi ada yang pada saat itu mungkin menunggu anaknya kabarnya itu yang jauh untuk menunggu seperti itu. Sementara mungkin dari pihak yang jenazah itu hanya sudah disediakan, tapi dari pihak keluarga itu meminta untuk tunggu dulu. Kemudian pertanyaan kedua ini tentang bayi dari maksudnya awam ya Pak. Yeah. Karena tadi Ustaz bilang untuk bayi pada matur tidak perlu disolatkan. Nah itu dan pertanyaan yang terakhir ini tentang mentalkin orang yang sedang sakaratul maut bukan Islam. Karena kan ketika orang sakaratul maut itu mungkin saya sendiri mengalami ketika mentalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dengan lidah ya, karena memang itu sebenarnya sangat ringan. Bolehkah diganti dengan hanya kalimat Allah 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 saja? Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sudah siap itu seperti apa?
Sudah siap itu ya ketika 4 tadi sudah dilakukan. Jadi jenazahnya sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati. Terus yang gali makamnya ngasih informasi sudah selesai gitu. Itu berarti sudah siap. Kadang-kadang kalau yang meninggal malam itu kadang-kadang nggak langsung dimandikan, mandikan pagi. Ada juga nih sekarang mulai berjalan di masyarakat kita di Curug itu, meninggal malam itu langsung dimandikan. Jadi kalau memang dimakamkan besok pagi, nggak mungkin dimakamin malam itu, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati. Nah, jadi siap itu ya ketika sudah dilakukan 4 tadi, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati. Kalau di beberapa daerah di lingkungan pesantren di Jawa Timur itu, misalnya pagi-pagi jam 7 sudah dimandikan, sudah dikafani gitu. Nah, tapi yang gali makamnya belum selesai, selesainya mungkin jam 10 gitu. Tapi jam 8 ini sudah rapi jenazah itu, sudah dimandikan, sudah dikafani. Maka disolati saja, disolati. Jadi ditaruh di ruangan rumah itu, di depan itu, orang nyolat, udah disolati itu, selesai nyolati pertama, yang kloter pertama nyolati udah selesai. Kemudian ada yang takziah lagi, kerabatnya atau temennya, ada 10 orang datang, kemudian nyolati lagi di situ, pulang. Kemudian ada lagi yang takziah rombongan ini, misalnya ada 6 orang datang, kemudian nyolati lagi, pulang. Jadi jenazah masih di situ karena penggali makam belum siap. Jadi setiap orang yang datang takziah itu bukan hanya datang duduk-duduk apa segala macam, bukan. Jadi datang takziah itu yang nyolati, doain, kayak begitu. Itu bagus sekali tradisi seperti itu. Itu yang dimaksud al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi yang baik itu. Jadi pertama itu siap itu karena ketika sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, terus kemudian penggalian makamnya sudah selesai. Kemudian anaknya masih jauh itu paling bagus tetap disegerakan karena udah 4 halnya sudah dilakukan. Jadi jenazah sudah siap untuk dimakamkan, sudah dimandikan, dikafani, disolati, yang gali makam sudah selesai. Itu paling bagus disegerakan. Itu kan kadang-kadang alasan ini nunggu anaknya lagi macet, lagi macet di Pondok Cabe misalnya. Itu sebenarnya kalaupun nggak ditunggu ini nggak apa-apa itu. Iya. Ibu saya meninggal, saya nggak sempat ketemu itu jenazahnya ibu saya itu. Ya tapi ya tidak masalah gitu. Ya nanti sama-sama masuk surga, ketemu lagi di sana tuh gitu. Gitu. Iya, kalau ketemu terakhir itu misalnya ketemu terakhir itu juga mau mengapa juga mau ketemu terakhir itu, iya kan? Iya. Paling nangis gitu kan, kemudian dicium nangis gitu kan. Gitu. Dia malah nambah beban di batin. Jadi siap tuh ketika 4 sudah dilakukan itu tadi ya. Terus yang kedua tadi apa tadi? Bayi prematur itu. Bayi yang lahir prematur dimandikan, dikafani, langsung dimakamkan. Kenapa nggak disolati? Mensolati jenazah itu kan intinya mendoakan, ya kan? Sementara si bayi itu tadi belum punya dosa. Lah kalau misalnya kan salah satu doa sholat jenazah itu kan Allah maghfir lahu atau Allah maghfir laha. Ya Allah ampunilah dosa-dosa dia. Lah dia nggak punya dosa, ya kan? Kan bayi, kemudian doain Allah maghfir laha. Kan malaikat ngomong belum punya dosa bro. Kan begitu. Ini belum punya dosa bro. Karena malaikat kan begitu. Ya kan? Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Itu. Makanya itulah alasannya karena belum punya dosa tidak usah disolati. Jadi dimandikan, dikafani langsung dimakamkan. Alasannya dia belum punya dosa. Nah salah satu doa sholat jenazah Allah maghfir lahu atau Allah maghfir laha, doa memintakan ampunan sementara dia belum punya dosa gitu. Nanti malaikatnya kan jawab begitu. Yang ketiga tadi mentalkin tadi ya.
Yang sempurna memang mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan hadisnya itu. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sempurnanya kalimatnya la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau itu kesulitan ya minimal tuh ingat Allah. Kalimat-kalimat yang mengingatkan Allah. Ada yang boleh Allah gitu ya. Jadi karena setan berusaha untuk si orang ini lupa kepada Allah ketika ruhnya keluar. Itu akhirnya su'ul khotimah. Ketika ruhnya keluar dari badannya tidak ingat Allah gitu. Kan minimal ingat Allah itu gitu. Dan ketika jenazah itu ketika orang yang sudah mendekati meninggal itu sudah ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sudah. Jangan dipaksa lagi, ngucap lagi ya Pak, ngucap lagi ya Bu. Enggak usah, tadi udah kan. Ya, kan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu. Enggak usah deh. Nanti yang ucapan selanjutnya mungkin malah udah enggak konsentrasi. Atau mungkin sampai kalimat la ilaha terputus. Artinya malah tidak ada Tuhan. Itu malah bahaya lagi. Tapi jadi ketika orang itu yang mau meninggal itu sudah mengucapkan kalimat thayyibah dengan sempurna, udah ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian diem, ya sudah, nggak usah dipaksa lagi. Ucap terus Pak, ucap terus Mak, nggak usah. Itu. Tadi udah diucapkan. Kalau ayah kandung saya itu meninggal, ketika dituntuni membaca kalimat la ilaha illallah sama paman saya itu, dijawab sama ayah saya itu, saya ucap sendiri aja. Ayah saya ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, kemudian ayah saya tersenyum, kemudian meninggal. Itu saya senang sekali tuh menyaksikan meninggalnya ayah kandung saya itu, mengucap kalimat syahadat 3 kali, tersenyum, meninggal. Itu Ibu ya jawabannya ya. Ada lagi? Iya, baik, silakan. Ya. Ya. Iya. Jadi itu etika ya. Jenazah itu diletakkan di mana seperti apa itu kan etika. Ya. Bagusnya ya ditaruh di tempat yang lebih tinggi daripada lantai itu. Apakah di spring bed, apakah di kasur, apakah di meja pendek begitu. Itu kan etika. Jadi walaupun sudah meninggal, ketika dia kan orang kesayangan kita. Ibu, bapak, anak, suami, istri kan. Jadi kalau digeletakin itu kan etikanya kayaknya kan nggak kena itu. Kecuali dalam suasana nggak memungkinkan kayak di Palestina itu. Boro-boro spring bed, tidurnya aja di pasir gitu. Spring bed udah nggak ada itu. Jadi itu etika. Jadi jenazahnya taruh di tempat yang lebih tinggi daripada lantai situ. Tempat yang bagus itu. Itu etikanya kan di situ. Kan etika, adab, akhlak itu kan bagus, harus dijaga itu. Seperti itu. Itu Bu ya. Terus apa tadi itu? Oh ya, ngaji. Nah, jadi setelah mengucap la ilaha illallah sudah, nggak usah dipaksa mengucap terus. Yang lain-lainnya tuh ngaji saja. Pahalanya bacaan Quran itu diniatkan disampaikan kepada si almarhum itu. Dan ketika bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, itu setan dia nggak ada di tempat itu, maka dilantunkan terus ayat-ayat Al-Quran itu supaya setan tidak di situ.
Sudah ngucap la ilaha illallah nih, diem semuanya, malah nangis doang. Setan banyak banget itu. Itu masih direcokin lagi sama malaikat itu sampai rohnya keluar dari jasad itu. Maka setelah mengucap la ilaha illallah sudah diucapkan dengan baik dan benar, yang lainnya ngaji saja, baca ayat Quran itu. Jadi tujuannya ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan atau zikir-zikir dibacakan di situ, maka setan-setan akan meninggalkan tempat itu karena malaikat datang. Ketika ayat Al-Quran, zikir-zikir, sholat dibacakan di tempat itu, malaikat datang, setan pergi. Tujuannya supaya jangan sampai ada setan yang akan mengganggu, akan ngerecoki orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu. Itu tujuannya baca. Ayo pada wudu, ngambil Quran, ngaji. Gitu. Jangan pada nongkrong, apalagi ketawa. Ada yang nangis, ada yang ketawa. Di dalam nangis, di luar ketawa. Aduh, kacau sekali itu. Gitu ya. Ayat yang dibaca atau adakah surat khusus misalnya Yasin saja atau surat apa aja boleh dibaca? Nah, baca Yasin itu bagus tuh, baca Yasin itu. Di antara fadilahnya Yasin yang dibacakan ketika orang menghadapi sakaratul maut itu kan di antara fadilahnya ya ruhnya tidak akan meninggalkan raganya sebelum dinampakkan indahnya pemandangan surga. Itu baca Yasin. Apalagi baca Yasin 41. Baca Yasin 41, maka rohnya tidak akan meninggalkan raganya sebelum Allah nampakkan indahnya pemandangan surga. Jadi ketika melihat pemandangan surga itu rohnya keluar tuh dengan sukarela, rohnya keluar dengan ridho, tidak terpaksa. Seperti itu tuh ya. Ada lagi? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Untuk jenazah yang sudah dirapikan itu boleh keluarga yang mencium. Oh ya. Terus yang kedua, ada nggak waktu yang dilarang untuk menguburkan atau menyolatkan dan menguburkan jenazah? Waktunya misalnya atau subuh atau menjelang maghrib, ada nggak kira-kira waktu yang dilarang boleh untuk menyolatkan dan menguburkan jenazah? Iya, ya, baik. Yang pertama tadi apa? Mencium. Gini Bu, mencium. Ketika sudah dimandikan, kan setelah dimandikan kan biasanya diwudui ya. Nah, diwudui. Nah, kalau mencium itu kan ini belum disolati misalnya ya, udah dimandikan, udah diwudui, belum disolati. Terus pengen mencium itu, kalau yang bukan muhrimnya jangan mencium. Itu. Misalnya yang meninggal istrinya, suaminya mencium, jangan. Ya. Yang meninggal suaminya, istrinya mencium, belum disolatin itu jangan. Kalau udah selesai, kalau yang mencium itu yang muhrim aja gitu. Wanita sama wanita, laki-laki sama laki-laki, itu anak ke ibunya, anak ke bapaknya gitu ya. Itu yang muhrim itu nggak apa-apa. Tapi kalau suami istri kan bukan muhrim. Justru dia nikah itu karena bukan muhrim. Kalau muhrim kan nggak boleh nikah. Gitu. Kalau mau mencium nanti aja setelah disolati. Habis disolati langsung dibawa, nggak jadi nyium. Iya kan? Kalau mau nyium sekarang ini sebelum mati, itu puas-puasin nih nyiumnya. Iya. Pas lagi hidup dia ogah-ogahan nyium, ke dia udah mati mau nyium malasan doang loh. Gitu. Jadi kalau sudah dimandikan, udah diwudu, sebelum disolatkan jangan mencium kecuali muhrimnya. Kalau suami istri jangan dicium. Kalau mau mencium ya ada penghalangnya. Pakai penghalangnya misalnya kerudung gitu ya. Atau mukena gitu ya, atau sapu tangan, nggak boleh mencium. Gitu. Jadi tidak langsung kulit ke kulit itu. Mencium tapi ada mukena atau sapu tangan, tidak apa-apa. Gitu Bu ya. Udah tadi. Udah ya. Nah, ada lagi boleh? Silakan. Oh. Kenapa? Oh, waktu ya sholat. Gini Bu sekalian.
sholat yang waktu yang dilarang orang untuk melaksanakan sholat itu pertama setelah sholat subuh itu nggak boleh ada sholat, setelah sholat asar, pas lagi istiwa, jadi tengah hari, matahari pas di atas itu nggak boleh. Terus ketika menjelang tenggelamnya matahari, ketika terbitnya matahari itu tidak boleh sholat, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah kapan saja boleh, itu tidak apa-apa. Itu ya. Itu tadi yang belakangnya udah angkat tangan tadi. Oh ya. Yang kenceng tapi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, kebetulan kalau temanya tentang kematian ini sensitif menurut saya yang merasa belum cukup amal ya Pak ya. Iya. Kebetulan sampai sekarang ini saya belum pernah ditinggal oleh saudara atau orang-orang terdekat saya yang saya cintai. Saya ada ketakutan Pak Ustaz kalau mereka meninggalkan saya Pak Ustaz. Saya tolong Pak, bagaimana ya saya bersikap ketika saya mengalami kejadian itu nanti. Terima kasih. Belum pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, terus ketakutan, takut ditinggal. Kan hidup itu kan cuma ada dua, ditinggalkan apakah meninggalkan. Nggak ada pilihan yang ketiga itu. Nanti kita berangkat bareng-bareng aja ya, di hari yang sama, di jam yang sama. Nggak ada itu. Itu bunuh diri itu nanti. Iya. Jadi hidup itu pilihannya cuma itu, meninggalkan atau ditinggalkan. Jadi gini, kekhawatiran atau was-was itu kan dari setan. Banyakin baca surat Ikhlas itu. Banyakin baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Banyakin baca surat An-Nas itu. Itu nanti was-was, takut itu nanti akan hilang. Yang penting yang meninggalkan kita tuh dalam keadaan husnul khotimah itu udah aman gitu. Itu kan. Bukannya kalau nggak nangis itu berarti nggak sedih, enggak. Ekspresinya sedih itu kan nggak harus mengeluarkan air mata. Ya. Saya tuh ditinggal ibu saya, ibu kandung saya tuh ya sedih namanya ditinggal ibu kandung. Tapi saya kuat, nggak meneteskan air mata itu. Jadi ibu saya itu dari rumah sampai rumah sakit itu zikir terus nggak putus-putus sampai rumah sakit, zikir terus sampai meninggal tuh zikir ibu saya itu. Jadi meninggalnya ibu saya, ayah saya itu hebat semua. Nah kalau gitu tuh kita tenang. Yang penting keluarga kita yang meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Berpisah sebentar, nanti akan berkumpul selamanya di surga Allah. Kan hidup itu memang untuk mati. Hidup untuk mati, mati untuk hidup lagi. Kan begitu. Kalau ada orang yang masuk surga tanpa mati, itu ada nggak? Ada. Nabi Idris. Nabi Idris itu dia masuk surga sama jasad-jasadnya Ibu. Nabi Idris itu. Di dunia tidak ada makamnya Nabi Idris. Jadi ceritanya satu-satunya manusia yang masuk surga bersama jasad-jasadnya itu namanya Nabi Idris. Itu Nabi Idris nggak mati langsung masuk surga. Gitu ceritanya. Itu kisahnya panjang tentang Nabi Idris. Yang jelas ada manusia yang masuk surga tanpa mengalami kematian itu Nabi Idris. Itu. Gitu Bu ya. Ada lagi apa? Satu lagi enggak? Satu. Boleh. Nah, satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita mengantar? Itu aja. Jawabnya boleh enggak? Boleh. Nah, ke kuburan mengantarkan jenazah sampai ke makam tuh boleh. Jawabannya boleh. Yang makruh ada.
Yang makruh itu ketika sedang haid ya, ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman itu makruh itu. Tapi bukan berarti dilarang nggak boleh, itu tidak. Jadi wanita mengantar ke pemakaman jawabannya boleh. Dari cukup? Sudah? Untuk ibu-ibu diinformasikan bahwa ibunya sudah bertanya, kami sudah siapkan hadiah dan kebetulan sudah cukup ya untuk tadi ada 5 penanya dan 1 hadiah. Untuk ibu yang tadi datang paling pertama, terima kasih atas sudah paling rajin ya datang pertama tadi Ibu Siti Kurnia dari Ibu Siti Kurnia nanti nanti untuk hadiahnya nanti kita bagikan setelah doa saja ya Ibu. Mohon dibantu doa. Wah, yang datang pertama dapat hadiah ya. Nanti kalau pas giliran pengajian lagi datangnya jam 2 malam, pasti dapat hadiah itu. Iya ya, mudah-mudahan berkah hadiahnya ya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing ke majelis yang mulia ini dipandang dengan rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Pulang ada ilmu yang bisa dibawa, semakin meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, kualitas amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur dalam kemanfaatan, disehatkan dalam kebaikan, diangkat semua masalah-masalahnya, yang sedang usaha dilancarkan usahanya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi putra-putri, mantu cucu keturunannya, diberkahi ilmunya, diberkahi ibadahnya, diberkahi semuanya. Bihadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Bu, ini nanti salat baca nanti ya. Kalau ini di fotokopi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wa akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna wa auladana wa talmidana min ibadikal mu'minin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.